Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini pertemuan kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Jadi, perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun secara psikologis. Bentuknya sendiri bisa bentuk secara verbal dan nonverbal. Nah, jadi yang saat ini terjadi atau dengan riwayat perilaku kekerasan di masa lalu. Itu pengertian dari resiko perilaku kekerasan. Nah, adapun tanda gejala dari resiko perilaku kekerasan diantaranya ya seperti mukanya merah, tegang, pandangan tajam, mengatupkan tangan dengan kuat, mengepal tangan, jalannya mondar-mandir, ngomongnya kasar, suaranya tinggi, menjerit atau berteriak, bahkan mungkin ada mengancam baik secara verbal maupun fisik, ataupun sampai melempar atau memukul benda ke orang lain, merusak barang ataupun benda, dan tidak mempunyai kemampuan dalam mencegah atau mengontrol perilaku kekerasan. Itu tanda gejala. Jadi saya rasa di antara kalian pun masing-masing sudah pernah merasakan marah, ya. Jadi bisa diidentifikasi kembali, itulah tanda gejala seseorang dalam perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan. Jadi terkait dengan diagnosa keperawatannya, artinya langsung risiko perilaku kekerasan merujuk pada tanda gejala yang saya sampaikan tadi. Nah, adapun tindakan perawatannya ini ada dua tujuan. Yang pertama itu diarahkan ke pasien itu sendiri, yang kedua ditujukan pada keluarga pasien. Nah, sementara tindakan keperawatan untuk pasien tujuannya supaya apa? Yang pertama, pasien dapat mengidentifikasi penyebab dan tanda gejala dari perilaku kekerasan. Yang kedua, tujuannya supaya pasien dapat menyebutkan jenis tindakan kekerasan yang dia lakukan, akibat ataupun dampak negatif dari tindakan kekerasan yang dia lakukan. Dan yang ketiga, harapannya nanti dengan kita berikan intervensi keperawatan, tujuannya supaya pasien mampu menyebutkan cara mencegah atau mengontrol perilaku kekerasan baik secara fisik, spiritual, sosial maupun dengan cara obat. Jadi tindakannya ada 4 macam tindakan yang bisa kita berikan pada pasien supaya pasien mampu mengontrol perilaku kekerasannya. Jadi bisa dengan cara fisik, spiritual, sosial maupun dengan cara minum obat. Nah, yang pertama kita awali dengan membina hubungan saling percaya seperti biasa ya, seperti dengan topik-topik yang sebelumnya. Kita yang namanya BSP itu ya kita ucap salam, ya salam-salam terapeutik, kita berjabat tangan, kita menjelaskan tujuan interaksinya, terus kita membuat kontrak, ya kontraknya kontrak topik, apa yang kita bicarakan dengan pasien, waktunya kapan, tempatnya di mana. Jadi setiap kali kita mau bertemu dengan pasien, kita selalu membuat kontrak, topiknya, waktunya, dan tempatnya. Supaya apa? Supaya pasien pun bisa interaksi dan mengetahui apa sih tujuannya pertemuan ini. Gitu kan. Nah, berikutnya kita akan berdiskusi dengan pasien tentang penyebab perilaku kesalahan saat ini maupun yang lalu. Jadi kita diskusikan dengan pasien apa sih yang membuat dia marah-marah sampai ngamuk, sampai merusak barang, sampai menyerang orang. Nah, termasuk juga riwayat tindakan kekerasan yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Gitu kan. Nah, setelah itu kita diskusikan juga tanda gejalanya seperti tadi ya di awal kan ada banyak sekali tanda-tanda gejala dari perilaku kekerasan baik secara fisik, psikologis, sosial, spiritual maupun intelektual. Jadi bisa kita lihat dari berbagai aspek gejala perilaku kekerasan tadi, sama dari gejala fisik, gejala psikologis, gejala sosialnya, spiritualnya, dan intelektual.
Oke. Nah, berikutnya setelah kita diskusikan tadi, baru kita mendiskusikan bersama pasien tentang perilaku kekerasan yang biasa dilakukan saat dia marah. Baik secara verbal, kita tanyakan pada pasien, Bapak, Ibu, kalau lagi marah biasanya apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ucapkan, apa yang Bapak katakan. Itu secara verbal. Misalnya, saya misalnya sumpah serapah, ya, kata-kata kotor, kata-kata kasar kita ucapkan itu secara verbal. Nah, berikutnya eh, perilaku kekerasan yang biasa dilakukan saat marah terhadap orang lain. Nah, Bapak biasanya kalau marah itu ngapain? Apa yang Bapak lakukan? Apa langsung melampiaskan dengan menyerang, memukul gitu ya, ngata-ngatain gitu ya, dan sebagainya yang ditujukan pada orang lain dengan tujuan untuk melukai orang orang lain. Yang berikutnya kita diskusikan juga, kita tanyakan pada pasiennya bagaimana tindakan kekerasan yang biasa dilakukan saat dia marah terhadap diri sendiri. Apa dia misalnya membenturkan kepala ya ke dinding atau memukul dinding ya, ataupun melukai diri sendiri ya, dan macam sebagainya yang diarahkan pada diri sendiri. Ya, berikutnya juga kita tanyakan, kita diskusikan terhadap lingkungan seperti apa, gitu kan. Apa, kalau lagi mari kesel gitu ya, apa akan merusak lingkungan, mengganggu ketertiban lingkungan, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita empat tadi kita diskusikan, kita tahu pasien pun menyadari, baru kita masuk ke langkah berikutnya, kita mendiskusikan bersama pasien akibat dari tindakannya tadi. Ya, akibat dari dia secara verbal dia ngata-ngatain, sumpah serapah, akibat dia mukul orang lain, akibat dia melukai diri sendiri, akibat mengganggu lingkungan, kita diskusikan. Nah, supaya apa? Supaya si pasiennya berpikir, ya, apa akibat yang terjadi bila tindakan kekerasan ini itu dilakukan. Setelah pasiennya menyampaikan dan bisa menyadari akibat daripada tindakan yang dia lakukan yang tentunya lebih banyak merugikannya, baik orang lain maupun dirinya sendiri maupun lingkungan. Nah, setelah itu kita tanyakan, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah tahu akibatnya seperti itu? Ya, tentunya banyak sekali kerugian-kerugian yang ditanggung oleh si pasien yang melakukan tindakan kekerasan. Nah, setelah itu baru kita ajak untuk berpikir. Kita tawarkan, Bapak, Ibu, nah, karena tadi Bapak udah tahu akibatnya, kerugiannya, akibat tindakan yang dilakukan, sehingga Bapak rugi, keluarga rugi, lingkungan rugi, gitu kan ya. Dan nanti kemungkinan akan terulang lagi ya kalau tindakannya diulang lagi. Nah, mau nggak? Kita tawarkan. Mau nggak saya ajarkan cara mengontrol tindakan kekerasan supaya tidak merugikan Bapak sendiri, juga tidak merugikan orang lain dan lingkungan. Nanti kalau pasiennya, ya tanya tertarik, kasih kesempatan dia berpikir sebentar. Nah, mau nggak? Nah, supaya apa? Saat Bapak marah, saat Bapak kesel, itu tidak berdampak negatif, tidak berdampak buruk pada Bapak sendiri, pada keluarga, orang lain maupun pada lingkungan. Ya, jadi kita sampaikan, baik kalau Bapak setuju, Bapak mau nih Pak, ya, supaya Bapak saat marah tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Ya, ada 4 cara Pak, ada 4 cara yang baik, yang sehat untuk mengontrol perilaku kekerasan. Yang pertama dengan cara fisik, ya, yang kedua dengan cara minum obat, yang ketiga dengan cara sosial verbal, dan yang keempat dengan cara spiritual. Dengan cara fisik Bapak, ya, yang pertama ada caranya. Kita ajarkan yang paling mudah dulu dengan nafas dalam. Jadi Bapak, kalau Bapak udah mulai kesel, pengen marah, pengen ngerusak,
pengen nyerang orang, coba Bapak ambil nafas pelan. Tarik nafas dalam-dalam, nah, baru hembuskan. Ulangi lagi, tarik nafas, keluarkan, ulangi lagi, tarik nafas, sampai rasa kesal itu berkurang, sampai keinginan untuk menyerang orang juga berkurang. Nah, terus atau dengan cara yang lain, bisa, saking keselnya udah nggak tahan lagi, ya, rasanya nggak bisa lagi menahan hasrat marahnya. Gimana caranya? Bisa Bapak pukul bantal, pukul kasur, ya, kan tidak merugikan tuh. Yang dipukul bantal, yang dipukul kasur, jadi tidak mukul orang. Itu bisa dengan cara menyalurkan energi dengan mukul kasur maupun bantal. Pukul terus sampai Bapak merasa lelah, puas, terlampiaskan amarahnya, baru akan berkurang kan. Nah, yang berikutnya apa? Bisa dengan minum obat. Jadi obat ini juga perlu. Nah, jadi sementara Bapak masih belum bisa mengontrol, bisa menstabilkan emosinya, marahnya, ini obat sangat membantu. Supaya apa? Supaya Bapak bisa tenang, jadi tidak dikuasai oleh amarah. Ya, obat ini juga fungsinya banyak sekali. Bisa untuk menenangkan, bisa untuk mencernihkan pikiran. Sehingga dengan minum obat, maka harapannya nanti insya Allah Bapak akan terkontrol tindakan-tindakan kekerasan yang membahayakan atau merugikan Bapak maupun orang lain. Cara yang ketiga itu bisa dengan cara sosial verbal. Jadi kalau Bapak misalnya kesal nih, tersinggung nih dengan orang lain, misalnya ada kata-kata yang tidak Bapak sukai, Bapak bisa menyampaikan pada yang bersangkutan, maaf ya, jujur aja saya nggak suka dengan kamu ngomong seperti itu. Itu secara asertif namanya, menyampaikan dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya orang tadi yang ngomongnya tidak mengenakan dan mengganggu Bapak dan Bapak tidak suka, orang tidak tahu, oh dia tidak suka nih dengan kata-kata seperti ini. Dia tidak suka nih dengan tindakan seperti ini. Makanya dia kan tidak akan mengulangi lagi gitu loh. Sehingga mungkin syukur-syukur dia, oh ya minta maaf, saya pikir biasa, ternyata kayak maaf lah kalau kamu tidak suka. Nah, itu kan artinya terjadi bargaining. Nah, sehingga Bapak pun reda marahnya. Itu cara yang ketiga. Jadi ini sehat. Sehat itu bagus. Dia menyatakan langsung ngasih tahu kalau kita tidak suka, kita kesel, kita marah dengan ucapannya, dengan perbuatannya gitu. Tapi kita sampaikan. Yang terakhir tentunya dengan cara spiritual, ya. Agama manapun tidak mengajarkan hal yang negatif, yang jelek, ya. Kalau kita muslim ya tentunya kalau kita lagi marah, lagi kesel ya istighfar atau ambil wudhu, bawa sholat, bawa berdoa, minta pertolongan, ya. Supaya apa? Supaya bisa mengontrol rasa amarahnya sehingga tidak sampai terlampiaskan pada tindakan yang destruktif, tindakan yang merusak, yang bisa merugikan Bapak sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini latihan-latihannya nanti bisa kita nanti untuk yang slide ini bisa untuk kita latihan praktikum nanti ya. Praktikum di lab, kita latihan langsung di lab jiwa bagaimana mengajarkan pasien napas dalam, menjelaskan pentingnya minum obat, menyampaikan secara asertif dan dengan cara spiritual. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang tadi itu untuk pasien, yang berikutnya untuk keluarga. Nah, keluarga juga perlu dikasih edukasi, ya dikasih penyuluhan supaya apa? Supaya tahu bagaimana cara merawat anggota keluarganya yang berperilaku kekerasan, terutama saat nanti pulang di rumah gitu loh. Jadi karena pasien di RSC kan bukan selamanya di RSC, ya. Selama di RSC kita yang menangani, nanti kalau di rumah ya siapa kalau bukan keluarga. Makanya ini pentingnya kita juga melibatkan keluarga. Eh, Kita bekali keluarganya, kita kasih edukasi bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit jiwa ya, artinya dengan perilaku kekerasan. Caranya sama tadi seperti
dengan pasien, diskusikan dengan keluarga tentang kondisi pasiennya, cara merawat pasiennya, gitu ya. Kita sampaikan juga penyebabnya apa dia marah-marah di rumah kemarin. Tanda gejalanya biasanya pada orang yang akan marah itu seperti apa. Kita jelaskan ya, supaya apa? Supaya keluarganya bisa menyadari, bisa mengetahui gitu kan, bagaimana cara merawat dan bisa mengenali tanda gejala daripada orang yang berperilaku kekerasan. Ini tadi ya. eh, Setelah itu kita evaluasi apakah keluarga sudah paham cara membantu merawat anggota yang sakit, cara mengontrol marahnya, gitu kan. Ya, kalau udah paham, kita kasih apresiasi, kasih pujian. Kalau misalnya belum paham, nggak apa-apa, kita ulangi lagi, kita jelaskan. Sampai betul-betul dia paham dan mampu mempraktekkan cara merawat anggota keluarga yang sakit, yang berperilaku kekerasan. Terus juga kita eh, sampaikan pada keluarganya. Nanti kalau udah pulang, udah di rumah, udah bagus kondisinya, ya tentunya obatnya juga jangan di stop sendiri. Karena yang berhak menentukan, menghentikan pengobatan adalah dokter yang bertanggung jawabnya. Kita sampaikan, kita jelaskan juga itu pentingnya minum obat, manfaat obat itu apa, ya. Kerugiannya kalau putus obat tanpa pengawasan dokter akan seperti apa, gitu. Kita jelaskan supaya apa? Supaya keluarga lebih lebih aware ya dengan kondisi pasiennya, dengan cara merawatnya gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih.